Selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi merombak Kabinet Merah Putih Jilid 1 pada sore hari ini. Reshuffle mencakup 5 kementerian sekaligus pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Berikut adalah para menteri yang diganti. Pertama adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Berikutnya ada Menteri Koperasi yaitu Budi Ari Setiadi yang digantikan oleh Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Berikutnya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding yang digantikan oleh Muhtarudin. Menteri dan Wakil Menteri baru yang dilantik terdiri dari Menteri Haji dan Umroh yaitu Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Dan sampai pada malam hari ini kami masih menunggu nama pengganti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Reshuffle ini dilakukan setelah evaluasi yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan memperkuat kinerja kabinet dan juga merespon kebutuhan baru pemerintahan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik reshuffle kabinet kali ini? Bersama saya Afiani Malik, inilah top isu pada malam hari ini di balik perombakan Kabinet Merah Putih. Dan pemirsa, kami akan membahas lebih dalam lewat sambungan Zoom sudah bergabung Menko Polhukam periode 2019-2024, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud MD, selamat malam. Selamat malam, Afi. Apa kabar? Baik, Pak Mahfud, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Mahfud, kita tahu bahwa tadi sore terjadi reshuffle pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut pandangan Pak Mahfud sendiri, apa yang terjadi? Mengingat juga banyak spekulasi yang melihat reshuffle ini berkaitan dengan demo, unjuk rasa, serta kerusuhan yang terjadi di pekan lalu. Tanggapan Pak Mahfud sendiri seperti apa? Ya ini bagus, saya kasih 2 jempol. Karena begini, 2 jempol ini ya, Pak? adalah langkah yang kedua dari quick win yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasca demo yang brutal itu. Karena begini kan, waktu itu kita semua sudah menganalisis yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini adalah membuat langkah cepat yang bisa menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, kemudian disusul jangka menengah. Jangka pendeknya itu perintahkan dengan segala risiko apapun, kebrutalan dan demo-demo itu supaya dihentikan. Itu langsung berhenti, begitu Pak Prabowo mengambil jalan keluar. Lalu langkah berikutnya, saya bilang waktu itu harus dari reshuffle kabinet. Kalau tidak bisa seluruhnya, ya ini saja yang dianggap bermasalah oleh masyarakat dan tidak tepat misalnya di tempatnya. Ini sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dan menurut saya tepat ini quick win-nya. Nanti sesudah ini ya ada langkah-langkah lanjutan pembenahan sistem misalnya politik, kemudian masalah perampasan aset, masalah pemberantasan korupsi itu lebih jangka menengah. Yang jangka pendek ini mungkin masih sekali lagi itu perlu dilakukan ya sampai Oktober depan itu misalnya pemetaan kabinet secara lebih rasional gitu Mbak. Udah bagus ini. Kalau tadi Pak Mahfud memberikan 2 jempol gitu untuk reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sore hari ini, bisa dianggap bahwa reshuffle ini dilakukan oleh Presiden sebagai upaya untuk meredam gejolak, dan menurut Pak Mahfud apakah itu minimal berhasil dalam jangka pendek? Iya, betul. Ini untuk meredam gejolak sebagai quick win ya, kemenangan yang seketika jangka pendek agar selesai masalahnya. Karena begini kan, selama lebih 10 bulan Pak Prabowo memerintah, kita kan semua merasa bahwa aspirasi masyarakat itu tersumbat. Sepertinya Pak Prabowo tidak mau merespons dengan positif. Setiap kritik dianggap menteri saya baik-baik saja, semuanya bekerja baik, tidak akan ada reshuffle, tidak akan ada apa gitu. Sehingga rakyat kemudian, nah, kalau begitu apa gunanya kita berteriak? Maka muncul demo-demo itu. Ketika demo itu muncul, Pak Prabowo mulai membuka pintu. Iya ya, aspirasi masyarakat itu seperti apa? Nah, saya ya dan teman-teman di Jogja, beberapa guru besar selalu berdiskusi. Ini masalahnya kan
aspirasi yang positif itu sepertinya satu tidak dimengerti oleh para menteri ketika disampaikan ke para menteri. Yang kedua, nampaknya tidak sampai ke Pak Prabowo, Presiden. sehingga masalahnya tidak pernah beralih menjadi lebih baik. Tapi sekarang saya katakan, nah ini berhasil gitu, karena memang tuntutan yang kita rumuskan kalau di akademik, forum-forum akademik ini, Pak Prabowo harus melakukan quick win dulu, reshuffle kabinet setelah meredakan situasi. Baru sudah itu beberapa sudah dijanjikan tadi oleh Pak Yusril mewakili pemerintah akan mengubah, memperbaiki sistem politik, memberlakukan undang-undang aset dan sebagainya. Semuanya itu langkah berikutnya sesudah Oktober dan seterusnya itu bisa dilakukan. Baik. Gitu. Pak Mahfud, salah satu yang juga tadi sempat disampaikan adalah menteri yang diganti adalah Menko Polhukam, tapi kita masih menantikan sampai saat ini belum ada nama yang secara resmi diumumkan. Sebenarnya ada 2 nama, yaitu juga Menpora. Tapi saya fokus ke Menko Polhukam karena juga posisi ini sempat dijabat oleh Pak Mahfud di periode 2019-2024. Mengapa ini penting dan mengapa sampai sekarang belum nama itu diumumkan? Menurut Anda, Pak Mahfud? Itu sepenuhnya pertimbangan Pak Prabowo ya. Pastilah beliau sebagai seorang pimpinan negara sudah melakukan kajian yang mendalam dan komunikasi politik dengan semua pihak yang terkait dengan itu. Saya juga tidak tahu kenapa penting untuk diganti. Menurut saya Pak BG oke di situ gitu, sudah bekerja dengan baik gitu, tetapi terus ada pergantian, kita tidak tahu. Kita lihat aja perkembangannya. Kemudian ada informasi berikutnya yang juga sudah beredar di teman-teman wartawan ini, Pak Mahfud, soal adanya posisi Menhan Syafri Syamsuddin yang menjadi ad interim. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau ad interim itu berarti sementara, ya. Namanya ad interim itu kan antara, namanya pejabat antara sampai ada yang definitif. Menurut saya relevan di situ. Kenapa? Karena dia kan ada di lingkungan Polkam, ya, ada di situ bisa Panglima, bisa siapa saja gitu, bisa Kapolri juga sebenarnya. Tapi ini jatuh ke Menhan. Itu tidak apa-apa, dan dari segi senioritas memang Pak Syafri Syamsuddin tepat untuk memimpin yang lain dulu sebagai pejabat ad interim. Kalau kemudian masih siapa yang akan mengisi posisi ini di Menko Polhukam, Pak Mahfud, haruskah diisi oleh sipil? Juga karena kita melihat mungkin saja ini juga ingin ditunjukkan kepada oleh Pak Prabowo bahwa yang didorong juga adalah supremasi sipil, atau mungkin tokoh yang lain dari bidang yang lain di situasi saat ini pasca demo, unjuk rasa dan juga kerusuhan yang terjadi. Ya, kalau kita sih yang pecinta reformasi itu memang sejak dulu mengapresiasi kalau itu diisi oleh sipil gitu ya, Polhukam itu. Tetapi kalaupun tidak sipil murni ya pensiunan dari TNI, Polri dan sebagainya, mungkin ya tidak apa-apa juga ke situ, karena pada dasarnya mereka sudah sipil kalau sudah pensiunan itu. Sudah purna bakti. Ya. Pak Mahfud, dari pengalaman Bapak melihat situasi negara kita hari ini dan juga ada quick win yang ingin diraih oleh Presiden minimal untuk menjawab tuntutan dari publik dan meredam gejolak lebih jauh gitu. Sosok seperti apa yang tepat untuk mengisi peran ini? Ya, sosok yang bisa tentu mengkoordinasikan. Kalau di Polhukam maksudnya itu kan menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan. Artinya fungsi koordinasinya tidak boleh juga terlalu agresif, karena sebenarnya Menko Polhukam itu sebenarnya menteri antara jabatan antara menteri dan presiden gitu ya. Dia tidak punya kewenangan sendiri. Kalau Menko Polhukam terlalu atraktif masuk ke tugas-tugas bidang pemerintahan yang ada undang-undangnya sendiri, mungkin bukan tepat, bukan sesuatu yang tepat. Karena Menko Polhukam itu sebenarnya begini,
koordinator. Koordinator itu artinya mengatur beberapa. Waktu saya tuh ada 14 kementerian dan badan, itu kalau ada sesuatu yang lambat ditarik agar bisa bersama. Kalau terlalu cepat ditarik ke belakang gitu agar bisa bersama lagi. Nah, itu sebenarnya fungsi koordinator. Tidak bisa membuat keputusan sendiri yang kemudian mengambil alih secara sepihak tugas-tugas kementerian. Kalau itu terjadi bisa tidak harmonis gitu. Itu Mbak. Pak Mahfud, berarti kita tadi Pak Mahfud menjelaskan bahwa yang akan mengisi posisi ini menjadi orang yang cukup penting. Apakah menurut Bapak penting juga sebagai orang yang dekat dengan Presiden? Apakah mungkin yang dipilih juga nanti adalah tokoh yang dekat dengan Presiden? Ring satu Presiden lah, kurang lebih seperti itu Pak. Iya, dekat, mungkin bukan dekat ya. Orang yang oleh Presiden betul-betul diyakini dia punya 3 syarat. Ya, satu, track recordnya benar. Yang ketiga, kompetensinya benar juga. Lalu kemudian yaitu integritas. Nah, kalau itu ada, tentu kalau Presiden menemukan orang itu orang yang dekat dengan Presiden, karena kalau tidak dekat tidak tahu tingkat integritas, kapabilitas dan track record itu. Oleh sebab itu kita tunggu aja Pak Presiden nanti menentukan berikutnya apa yang akan dilakukan untuk kementerian ini. Baik. Kalau masih menunggu nama yang diumumkan, kira-kira dalam kalkulasinya berapa hari Pak supaya momentum untuk upaya Presiden meredam gejolak ini tetap masih bisa dijaga? Saya kira kalau untuk meredam gejolak ini tidak terlalu penting Menko Polhukam harus cepat ada. Gitu ya, karena sebenarnya ini kan sudah ada di tangan aparat-aparat di bawah Polhukam, kecuali masalahnya muncul mendadak lagi, lalu koordinasi secara lebih cepat dan Menko Polhukamnya juga bisa lebih efektif, bisa dipercepat. Tapi menurut saya interim itu, saya pernah menjabat menteri interim itu sampai 3 bulan pernah. Waktu saya dulu Menko atau Pan RB, pernah juga di Menko Menfo saya 2 bulan gitu. Bisa lebih dari sebulan, bisa 2 bulan, tapi bisa juga cuma seminggu. Gitu, bisa aja. Jadi tidak perlu dikejar dalam waktu cepat ya Pak? Ya, tidak perlu. Menurut saya mencari yang terbaik dulu. Tetapi kalau saya karena Pak Presiden pernah berjanji mengatakan beri waktu saya setahun, ya jadi kira-kira ya Oktober dok. Oktober, kurang lebih seperti itu ya Pak? Sudah rapi. Iya. Iya, kalau ada reshuffle susulan juga di bulan Oktober itu perampingan kabinet atau apa gitu. Kalau mau didengar ini usul-usul masyarakat di bulan Oktober itu sudah dilakukan. 20 Oktober lah biar tepat setahun gitu. Baik. Itu Mbak. Menurut Pak Mahfud, terakhir bagaimana sejauh ini Bapak menilai kinerja dari Kabinet Merah Putih? Pak Mahfud. Kabinet Merah Putih kurang produktif menurut saya sampai sekarang. Ya karena itu Pak Prabowo itu kan masih mengatur, membuat peta-peta situasi dipetakan dulu, lalu siapa yang mau mengerjakan apa. Ini sudah saatnya untuk menjadi lebih produktif. Karena misalnya begini, setiap ada usul bahwa ini perlu perbaikan, Pak Prabowo pada waktu itu selalu mengatakan menteri saya baik-baik, kerja sama kerja tiap malam, kerjasamanya rapi dan sangat banggakan gitu. Nah sekarang pemetaan itu menurut saya sudah selesai. Nah waktu mengatakan itu ya bahasa diplomasi aja dulu bahwa menteri saya baik-baik, tidak akan ada reshuffle kabinet. Nah itu bagian dari diplomasi aja kepada teman-teman sejawat gitu. Dan itu sekarang sudah dilakukan betul-betul oleh sebagai seorang presiden. Ya kita harus dukung lah karena dia pemegang amanat konstitusi. Iya, baik, kita harus dukung, kita lihat semoga catatan kurang produktif ini bisa menjadi lebih produktif lagi dan kita nantikan 2 nama menteri yang tadi sudah diumumkan di reshuffle. Terima kasih banyak Prof. Mahfud MD untuk waktu dan juga wawancara kita di Top Issue pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan dialog kembali dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Metro TV. Kami hadirkan anggota DPR RI fraksi Golkar dari Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian pengamat politik Hendy Satrio dan juga ekonom serta Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Andri Satrio. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Top Issue.
Baik, Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah hadir di studio Metro TV anggota DPR RI fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Kemudian kami hadirkan juga pengamat politik, Bang Henry Satrio. Bang Henry, selamat malam. Selamat malam, Afi. Kok senyumnya merekah sekali? Apa gara-gara dari reshuffle nih, Bang Hensat? Ya, kan kita harus sehat ya. Dan kemudian ini kan harapan baru, harus kita song-song lah. Oh gitu ya. Dan kami hadirkan juga pemirsa ekonom serta Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi dari Indef, Mas Andri Satrio. Mas Andri, selamat malam. Mas Andri senyumnya nggak seperti Mas Hensat, karena hari ini kayaknya di market nih ekonomi efeknya berbeda nih ya kan? Kami ini satu marga. Oh iya ya. Anyway, kita bahas soal, kita tahu bahwa tadi sore ada reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo gitu. Salah satu yang di reshuffle adalah juga Menteri dari Golkar. So far tanggapannya seperti apa? Emang catat Dito ini kenapa? Adakah komunikasi lebih jauh kenapa kemudian di reshuffle meskipun itu alasannya hak prerogatif Presiden? Iya, saya kira seperti yang sering saya katakan, reshuffle itu adalah hak prerogatifnya soal Presiden, makanya Pak Prabowo. Jadi kapan dan kenapa, alasannya apa, siapa yang mau diganti, siapa yang menggantikan, itu Pak Prabowo yang paling tahu dan Tuhan yang Maha Esa, kan kira-kira begitu. Nah, tapi saya kira memang pasti akan ada pembicaraan dulu, karena seingat saya setiap presiden yang terpilih dalam pemilu kita itu selalu melalui proses konsolidasi didukung oleh partai-partai politik yang cukup relatif besar jumlahnya, koalisinya gitu. Nah, begitu juga setelah jadi presiden, pasti penyusunan kabinetnya akan berkomunikasi dengan pimpinan partai politik itu. Dan juga kalau pada saat ada reshuffle. Jadi saya yakin bahwa proses reshuffle kali ini juga pasti akan berkomunikasi dengan partai-partai politik yang mendukung, apalagi yang memang kadernya digantikan. Ya. Jadi, dan kami di Partai Golkar kan sudah sepakat kalau udah urusan soal komunikasi dengan presiden, apalagi soal penyusunan kabinet seperti ini, itu sudah direpresentasikan langsung pada ketua umum. Jadi saya yakin pasti sudah ada komunikasi sebelumnya. Termasuk nama penggantinya beredar juga sudah di media sosial, di teman-teman wartawan, bahwa yang mengganti Dito juga adalah politisi Golkar, yaitu Putri Komarudin. Apakah sempat tersampaikan informasi itu, Bang Dol? Saya belum dapat informasi detail ya dari Pak Bahlil sebagai ketua umum siapa, tetapi selain tadi misalnya, saya kira gini, Presiden Pak Prabowo itu mempertimbangkan setidaknya 3 hal. Yang pertama tadi betul saya sampaikan yang pasti akan berbicara, berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusungnya. Kemudian yang sebelumnya, yang paling penting pasti juga mempertimbangkan soal kapasitas, karena pasti reshuffle ini kan tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan kinerja supaya lebih baik lagi di masing-masing pos kementerian itu. Nah, yang ketiga adalah pasti secara politik mempertimbangkan keseimbangan politik, ya. Nah, kalau hitung-hitungan, walaupun sekali lagi ini kembalikan kepada Pak Prabowo, tapi kalau kita yang melihatnya kan, ya Golkar ini kan sudah dapat 8 menteri, ya kan. Nah, kemarin tadi posisinya Pak Dito di reshuffle, Pak Mukhtarudin masuk di PP2MI. Betul, menggantikan Abdul Qadir Gading. Jadi nambah 1 atau tetap 8 nih? Nah, makanya kalau berdasarkan keseimbangan politik, sepertinya Pak Prabowo pasti akan menjaga keseimbangan itu. Tapi kalau memang mau ditambah jadi 9, ya kita alhamdulillah berarti Partai Golkar diberi kepercayaan. Tapi mungkin saya yakin juga Pak Prabowo mempertimbangkan soal keseimbangan politik dengan situasi politik konstelasi partai politik yang lain. Oke, anggaplah kemudian sampai hari ini jadi tetap 8, nggak nambah jadi 9 lah gitu ya, kurang lebihnya sambil menunggu diumumkan. Bang Henry Satrio, bagaimana tanggapan Anda melihat reshuffle yang kan agak mendadak nih, bahkan sempat ada yang bilang, waduh karena pas banget tanggal 8 gitu. Bagaimana Anda melihat reshuffle kali ini? Ya, kalau menurut saya sih justru memang ini jangan-jangan jadi ciri khasnya Pak Prabowo ya. Nggak mau ketahuan tapi pergerakannya ada gitu. Tapi baru 1 kali reshuffle, jadi belum bisa bilang ciri khas. Juga begitu loh. Tanggal 8 juga? Enggak, bukan waktu Menteri Pendidikan Tinggi kan dia. Oh ya. Nggak ada angin juga. Langsung diganti, karena kan desakan dari internal. Dengan internal, jadi memang Pak Prabowo nampaknya begitu. Tapi menurut saya terjadi pergantian ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh dia kan. Dia berkali-kali mengatakan bahwa dia kinerja pemerintahannya harus diperbaiki, bahkan dia menilai kinerja pemerintahannya 6 kan. Maka memang dengan perombakan kabinet atau reshuffle ini
ya sangat masuk akal bahwa beliau memang ingin kinerjanya itu meningkat. Ya. Nah kemudian dari menteri-menteri yang memang di reshuffle memang sulit kita menyampingkan dari aksi 28 Agustus ya. Bahkan 17+8 itu tuntutannya kan ujungnya kalau kita kupas satu persatu itu adalah ekonomi, perut rakyat gitu ya. Maka kemudian masuklah Menteri Keuangan di sana ini not to mention bahwa ada desas-desus insiden yang katanya memang Sri Mulyani minta mundur dari Pak Prabowo ya. Tapi hadirnya Purbaya di tengah kondisi yang memang ini jadi diganti sih atau tidak sih, terus kemudian bagaimana sih langkah-langkah pemerintahan ini kan karena fiskal kita kan memang tidak baik ya. Dalam ilmu ekonomi itu kalau fiskal nggak baik, pemahaman saya, maka yang dilakukan oleh negara itu biasanya cuma dua, hutang atau mungut gitu, pajak ya. Hutang ini saya rasa Pak Prabowo juga sudah tidak lagi berani mengambil terlalu besar karena diambil banyak banget oleh Pak Jokowi ya. Jadi tinggal mungut gitu. Nah sementara mungut ini juga ternyata nggak berjalan mulus gitu. Banyak sekali di daerah yang kemudian bergolak gitu. Bahkan ini wajib nih kepala-kepala daerah di 2026 lebih kreatif lagi karena Pak Prabowo pada saat nota APBN itu sudah mengatakan akan memotong anggaran transfer pusat ke daerah 200 atau 250 triliun gitu. Jadi artinya harus lebih kreatif lagi nih. Nah sementara Menko Polkam ya ini mungkin dianggap paling bertanggung jawab dengan terjadinya kerusuhan penjarahan terburuk ya pasca reformasi. Menteri Koperasi. Nah ini mungkin politis ya, sangat Menteri politis. Ada juga yang menyoroti, ada salah satunya mungkin ya, Menteri Koperasi ini juga terkait dengan kasus hukum gitu. Anda melihat juga ada benang merah itu? Enggak, kalau saya melihatnya dari sisi politis saja. Nanti kalau masuk ke hukum kan bukan bidang saya tuh. Menteri Koperasi ini kan menangani sebuah program yang jadi flagshipnya Pak Prabowo, namanya Koperasi Merah Putih. Biasanya kalau dalam dunia politik, yang namanya flagship atau andalan pemerintahan atau penguasa, nggak mungkin nih dikasih ke orang, gitu kan. Pak Budi Ari bukan. Maksudnya nggak mungkin dikasih ke orang yang dipercaya? Ke orang lain yang bukan dalam lingkaran presiden. Dan Budi Ari tidak dianggap menjadi orang yang ada di lingkaran presiden? Saya rasa tidak. Lebih dekat Ferry Juliantono sebagai kader Gerindra yang mungkin dianggap lebih dekat dan lebih nyaman Pak Prabowo. Karena flagship ini nggak main-main. Bayangin aja 80.000 Koperasi Merah Putih. Sangat berguna suaranya nanti di 2029 ya. Jadi udah nanam juga nih? Oh pasti kan begitu kan. Investasi politiknya sudah berjalan sekarang. Ada investasi politik yang dilakukan. Kan wajar namanya juga. Presiden, penguasa, dan Gerindra pasti ingin sekali jadi juara umum kan nanti di 2029. Saya melihatnya itu. Nah kalau Menteri Karding ini memang menarik, dekat sekali dengan foto yang beredar pada saat main mahjong dengan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan. Efek domino akibat main domino. Ya, efek domino akibat main domino, tapi yang satu masih aman nih, hebat juga. Kenapa itu yang satu masih aman dan sudah memberikan klarifikasi? Mungkin sangat dekat dengan partainya keluarganya Mas Wapres ya, mungkin ya. Jadi dianggap masih bisa dilanjutkan? Ya masih bisa dilanjutkan dan langkah politiknya kemarin canggih sih, emang langsung buang badan ke Karding kan. Saya diundang Karding, Karding yang kena reshuffle. Gitu ya. Jadi memang ada konsekuensinya. Nah, tapi dari catatan politik mungkin Bang Doli bisa menjelaskan karena mitranya. Tapi kalau menurut saya ada satu hal lagi, waktu itu kan lagi rame kabur aja dulu. Nah, dibantah oleh pemerintah, jangan dong, kita juga menyediakan kok lapangan pekerjaan di sini banyak. Tiba-tiba Pak Kardi ngomong, silakan ke luar negeri gitu. Jadi itu bertolak belakang. Jadi menteri gaduh lah ya? Gaduh lah ya. Jadi memang Pak Prabowo sejarahnya ada beberapa hal yang tidak dia sukai dari menteri. Yang pertama, tidak bisa mengurus stakeholdernya. Jadi stakeholdernya itu nggak boleh ribut, kalau dia bisa take care itu aman biasanya. Kemudian yang kedua memang tidak gaduh ya. Nah ini kalau ada menteri-menteri yang gaduh bisa jadi ya memang akhirnya diganti. Ada juga desas-desus Pak BG kesehatannya menurun gitu sehingga perlu istirahat. Saya nggak tahu tuh ya. Kalau kemudian mumpung ini ada perwakilan Golkar, kalau Dito Aryo kenapa? Kira-kira bacaan Anda kenapa diganti Menpora? Dito Aryo mungkin juga ada kaitannya dengan kejadian 2528 ya, karena dia mungkin dianggap tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan para perwakilan pemuda. Dia bukan hanya menteri olahraga, dia juga menteri pemuda juga. Mungkin Pak Prabowo juga ingin si menteri pemuda ini ya ngobrol lah dengan mahasiswa, ngobrol lah dengan organisasi-organisasi kepemudaan, sehingga
nggak hanya ngurusin olahraga saja, tapi juga kepemudaan. Karena memang kepemudaan ini jadi penting gitu. Misalnya Karang Taruna sedang dibangun oleh Presiden Prabowo juga. Jadi hal-hal itu memang pasti ada catatan-catatan. Nah, yang tahu persis kenapa mereka diganti, ya tentu saja Pak Prabowo ya. Kita kan hanya bisa menduga-duga. Pengamat politik, kalau kemudian tadi Bang Doli mengatakan bahwa ya posisinya kan 8, kalau tambah 1, karena masih belum diumumkan nih siapa nih pengganti Menpora. Jadi udah nggak akan mungkin nambah. Batasnya 8. Pak Prabowo kan batasnya 8. Jadi juga 8. Jadi nggak mungkin jadi 9. Nah itu juga menurut saya sih kenapa tidak kecil sekali kemungkinannya Golkar dapat, bukan hanya tentang 8, tapi kan dia sudah dapat juga. Cukup banyak. Di media sosial nama-nama beredar banyak. Ada Mas Moreno, Mas Raffi Ahmad, ada Teh Putri Akom gitu ya. Ya banyak yang beredarnya. Nanti kita lihat saja Pak Prabowo menunjuk siapa. Bahkan katanya juga yang sedang didorong-dorong ini Pak Wamen ya, Mas Taufik Hidayat ya. Mungkin saja gitu. Tapi mungkin Bang Doli mau menanggapi kenapa kemudian Dito itu dianggap diganti karena lebih sibuk di olahraganya, tidak mampu mengolah trust dari pemuda mewakili itu? Enggak, saya kira kalau kami di internal Partai Golkar clear ya, dari awal Ketua Umum dan kita semua DPP itu memesankan kepada kader-kader terbaik kita yang kita titipkan, diberi kepercayaan oleh negara melalui Pak Presiden di kabinet itu untuk bekerja semaksimal mungkin ya, menunjukkan kinerja yang optimal gitu. Jadi sebenarnya siapa saja yang dari Golkar, kami menilai mereka sudah memberikan yang terbaik ya. Nah, tapi kan pada akhirnya yang menilai ya apakah kemudian kinerja itu cukup atau kurang, itu kan kembali ke Pak Presiden. Nah, saya setuju tuh. Makanya kan tadi saya katakan bahwa alasan yang paling ultimate itu ya datangnya dari Pak Prabowo. Tapi memang yang menarik, yang banyak juga diperbincangkan netizen, Afi, ini dari 4 menteri zaman era Jokowi kemudian diganti oleh Pak Prabowo gitu. Nah, ini maksudnya apa ya? Bersih-bersih gitu maksud Anda gitu? Arahnya ke sana? Saya rasa nggak begitu. Oh, nggak gitu. Baik. Ini mancing-mancingnya Ayo, sampaikan saja. Karena juga pertanyaan dari publik, apa benar akan ada bersih-bersih menteri-menteri yang lanjut dari zaman Pak Jokowi? Baik, saya harus jeda, termasuk juga Mas Andri. Nanti saya akan tanyakan karena berkali-kali kita dengar ada isu Bu Sri Mulyani mengundurkan diri. Tapi akhirnya hari ini kita tahu bahwa akhirnya Bu Sri Mulyani di reshuffle digantikan oleh Pak Purbaya. Sosoknya seperti apa dan apakah mampu untuk menjawab tantangan ekonomi nasional kita? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, Mas Andi saya akan ke Anda. Kita tahu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani hari ini di reshuffle digantikan oleh Pak Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Mengingat situasi ekonomi hari ini, bagaimana Anda menilai Pak Purbaya menggantikan peran Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Iya tentu kalau dikatakan bagaimana, saya rasa sih akan seperti ini saja. Artinya kita tahu bahwa RAPBN 2026 kemarin sudah diketok, mulai nanti akan ada pembahasan sampai ke APBN 2026 disahkan gitu ya. Apakah ada beberapa pos anggaran yang berubah? Saya rasa mungkin tidak terlalu banyak begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menarik melihat dari statement Pak Menteri karena sepertinya terlalu overconfidence gitu ya, mengatakan bahwa 3 bulan dari hari ini Indonesia akan cerah. Kenapa Anda katakan itu overconfident? Tadi kan bahwa yang ingin ditunjukkan adalah optimisme, perbaikan kinerja, menjawab tantangan dan tuntutan dari masyarakat. Betul, tetapi kan tidak semudah itu ya. Kita melihat bahwa sekarang ini adalah anggaran Pak Presiden pertama begitu ya. Dan banyak sekali program-program populis dan juga program-program yang dibawa sebagai janji dari politik kemarin. Kita melihat bahwa ada kurang lebih 1.414 triliun dari total anggaran dari belanja populis tersebut ya, termasuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih begitu ya, Sekolah Rakyat, 3 juta rumah dan lain sebagainya. Itu sudah sampai kurang lebih ya 30% dari total belanja negara begitu. Nah, ini menurut saya harus diperhatikan karena kita tahu tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Henry bahwa
penerimaan kita segitu-segitu aja sebetulnya. Nah, mau dari mana sebetulnya pembiayaan ini gitu. Dan itu tugas yang cukup berat menurut saya, karena kalau kita menagih kepada masyarakat melalui pajak, saya rasa itu bukan hal yang tidak dalam bukan situasi hal yang bagus, bukan hal yang pasca bagus. kemarin. Betul. Karena banyak suara dari masyarakat mengatakan bahwa bukan hanya fiskalnya sempit saja, tetapi terjadi ketidakadilan fiskal. Kenapa? Karena tadi kita melihat bahwa TKD ke daerah anggaran menurun sampai lebih daripada 20%. Banyak sekali Pemda yang melakukan bukan creative financing, malah ya karena ini jangka pendek dia butuh penerimaan, ya naikkan saja PBB-nya. Itu yang dilakukan oleh Dipati dan lain-lain gitu ya. Dan pada akhirnya kan memunculkan aksi demonstrasi yang cukup besar begitu. Dan ini kita melihat tidak hanya di satu wilayah, di wilayah yang lain juga seperti itu. Banyak sekali juga terkait dengan bagaimana cara agar mendapatkan penerimaan itu dibantu juga oleh Bank Indonesia dengan burden sharing, gitu. 200 triliun, ya kita juga melihat ini sebetulnya sudah desperate. It's not a good sign untuk ekonomi kita. Betul, dan kita melihat ketika dipilih, ketika reshuffle tadi, pasar melihat ini tidak cukup bagus. Ya. Bagaimana reaksi market hari ini dari IHSG termasuk juga posisi tipis, rupiah? IHSG turun tipis, tapi kita cenderung melihat dari sisi rupiah. Rupiah turun cukup dalam gitu. Dan ketika ditanyakan kepada Menteri Keuangan mengatakan bahwa oh mungkin yang di pasar itu tidak tahu bahwa saya adalah orang pasar. Itu kan menurut saya bukan jawaban yang wise. Bukan jawaban yang bijaksana gitu. Pasar melihat bahwa oke, Bapak adalah orang pasar, tetapi apakah memiliki kapabilitas dalam mengelola fiskal? Itu kan jadi pertanyaan publik saat ini gitu. Karena ya kita lihat saja Sri Mulyani dengan track recordnya sepanjang ini tidak mampu gitu ya mengelola fiskal yang sangat sempit dan belanjanya sangat besar sekali gitu. Nah ini digantikan oleh orang baru, dan ketika statement tersebut keluar, ini kan jadi pertanyaan. Karena kembali lagi, yang harus dilakukan sebetulnya yang pertama kali itu adalah perbaiki gaya komunikasi dari Menteri Keuangan. Oke, baik. Karena ketika disuarakan gitu ya, ini pasti akan membuat sentimen-sentimen di pasar, sentimen di publik, melihat bahwa ini adalah pemegang kas negara yang cukup besar gitu ya. Dan kita tidak ingin bahwa statement-statement yang terlalu membahayakan dan tidak berhati-hati gitu ya, itu nanti akan diputar balikan. Itu sudah terjadi di Sri Mulyani. Ini baru beberapa jam diangkat. Anda yakin bahwa orang ini adalah orang yang tepat untuk menangani kondisi keuangan kita kalau saat ini? Kalau dikatakan orang yang tepat, kita belum bisa melihat. Dulu. Kita harus menunggu. Tetapi kalau kita katakan apakah ada perubahan dari sini, saya rasa belum sampai ke sana. Gitu. Belum sampai ke sana. Harus memberikan waktu juga gitu ya. Oke, baik. Saya mungkin Pak Prabowo menimbang-nimbang juga lama ya, karena kan di dalam lingkup Kementerian Keuangan itu sebetulnya ada 3 nama juga yang bisa diangkat. Ada Thomas Juwandono, ada Suhasil, ada Anggito Abimanyu gitu. Tapi kemudian Pak Prabowo lebih memilih orang yang berada di luar lingkaran Kementerian Keuangan, di LPS. Kebetulan kalau saya tidak salah juga jabatannya hampir selesai. Dia diangkat, dan memang nampaknya Prabowo lebih memilih sosok yang baru, ibarat kertas putih mungkin ya. Pasar bisa nebak-nebak ke arah mana yang bisa dia tuju. Kalau kemudian, kenapa nggak orang dekatnya Presiden? Itu mungkin dia dekat juga, jangan-jangan. Kan kita nggak tahu ya, kalau mereka sering WA-an malam-malam. Tapi kan ada Tommy Jiwandono misalnya gitu, yang jelas. Terlalu obvious. Menurut saya Pak Prabowo terlalu beresiko kalau dia mengangkat lingkaran keluarganya gitu ya. Jadi menurut saya ya antara Suhasil atau Anggito, tapi kemudian dia pilih Pak Purbaya, ya menurut saya ini sudah dia pertimbangkan. Kalau terkait ini, saya bukan ahli ya, tapi kalau saya nggak salah, kalau rupiah turun, harga emas naik tuh. Pagi-pagi tuh harga emas sudah naik ya. Harga emasnya naik menjual tinggi, tertinggi selama ini. Risikonya cukup besar itu kalau naik itu. Itu kan masih gunjang-ganjing tuh, belum pasti reshuffle kan. Jadi ini bukannya saya ngebelain Pak Purbaya ya, saya juga mengharapkan pilihan Pak Prabowo ini benar sehingga perut kita juga bisa kenyang gitu ya. Perut rakyat juga bisa kenyang dan program-program pemerintah bisa jalan. Karena kan ini kan beban ini mohon koreksi, beban anggaran yang terbesar ini kan MBG sebetulnya. Betul. Jadi maksud saya kalau Pak Prabowo dengan Pak Purbaya bisa memformulasikan gimana caranya si MBG ini tidak menjadi beban pemerintah yang berlebihan, mungkin ini akan membaik ekonomi kita nih. Minimal
difokuskan dulu di daerah 3T yang terpencil, tertinggal, terpinggir gitu ya. Terluar gitu ya, terpinggir, terluar gitu ya. Daripada membuat MBG berkonsentrasi di kota-kota besar misalnya. Ya, itu sudah terjadi sebetulnya. MBG sekarang sudah sampai 300 triliun, sudah memakan 44% daripada anggaran pendidikan gitu ya. Dan kita tahu bahwa masih ada pekerjaan rumah terkait dengan MBG. Dalam 8 bulan saja sudah ada 4.000 kasus keracunan gitu ya. Saya rasa yang lebih baik itu adalah evaluasi terlebih dahulu untuk MBG ini. Gitu. Soal reshuffle ini konsolidasi dari partai pendukung pemerintah sendiri seperti apa? Ketika kita lihat ya, tantangannya ini banyak banget. Apakah kemudian Bang Doli mewakili Golkar melihat reshuffle kali ini bisa menjawab tantangan itu tepat untuk dilakukan? Termasuk tadi Pak Mahfud bahkan mengatakan ini kayak baru pertama, jangan-jangan Oktober ada reshuffle lagi gitu. Iya, tentu saya kira ini kan memang menjadi bagian dari janjinya Pak Prabowo ya, yang kita lihat beberapa kali kan memberikan pesan kepada jajarannya bahwa kalau memang tidak bisa bekerja cepat bersama dengan saya, nanti akan kita evaluasi. Itu berkali-kali disampaikan. Dan begitu Pak Prabowo menyampaikan itu, di media selalu mendiskusikan, akan ada reshuffle gitu. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, memang tidak bisa kita pungkiri ya. Mungkin kemarin terlepas apa itu jadi alasan kejadian 25-28 itu, tapi paling tidak itu menjadi salah satu bahan pertimbangan juga untuk dijadikan momentum, ya menjawab. Karena tuntutan masyarakat itu sampaikan secara lugas, ada 17+8. Ya mungkin Pak Presiden mengatakan ya ini tepat. Jadi sudah ada pertimbangan-pertimbangan kemudian evaluasi, terus kemudian ada ketemu momentum di mana masyarakat menuntut adanya perbaikan yang lebih konkret, yang lebih nyata gitu. Nah dimulai dari ini. Nah kemudian yang ketiga adalah tentu ini adalah bagian dari rekonsolidasi kekuatan politik pendukungnya Pak Prabowo ya. Jadi artinya bagaimana momentum reshuffle ini menjadi momentum konsolidasi yang baru? Ya tentu kan tadi saya buka di awal pasti sudah adalah pembicaraan-pembicaraan dengan para ketua umum partai politik yang setidaknya kan kalau misalnya ada pergantian pos saja itu kan juga kalau tidak dikomunikasikan sesama pimpinan partai politik mungkin akan menimbulkan kontraksi baru. Tapi kan kelihatannya ini sampai sekarang bagus ya, pernyataan-pernyataan dari pimpinan partai politik juga saya kira memberikan dukungan. Nah, jadi kita sebetulnya kita harus memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo yang sudah menunjukkan, dia bilang kita tunggu 1 tahun. Ini kan mendekati lah kira-kira menjelang 1 tahun nih, artinya 1 tahun kedua Pak Prabowo ingin membangun sebuah citra baru, image baru bahwa kita udah mulai berbenah-benah nih kira-kira gitu lah. Tolong dukungan. Dan saya kira memang ya kita harus memberikan dukungan dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo ini. Saya yakin prosesnya juga tidak ujuk-ujuk ya. Pak Prabowo menilai apalagi yang terkait dengan kementerian-kementerian penting dan strategis ya. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini saya kira kontemplasi, komunikasi dan segala macam pertimbangannya sudah cukup matang dan lama kira-kira gitu. Ada satu kementerian yang juga dibentuk yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Bagaimana Bang Hensat melihat ini? Apakah ini benar akan melakukan pembenahan mengingat juga ada satu proses hukum yang berjalan berkaitan dengan haji di KPK? Ya itu kan amanah undang-undang ya, jadi mau nggak mau harus dijalankan oleh Presiden. Dan terkait dengan haji umroh ini memang banyak sekali misteri-misteri yang terkait di situ. Misalnya salah satu misterinya, kita kan setiap tahun ya melaksanakan haji dan umroh gitu ya. Nah, tapi kok tetap aja ada masalah gitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Yes, gitu ya. Nah ini makanya menurut saya dengan adanya Kementerian Haji Umroh ini harusnya pelaksanaan lebih baik lagi. Kan katanya kita juga akan ada kampung haji dan lain-lain ya. Maka atas dasar amanah undang-undang inilah memang Pak Prabowo harus membuat tadinya badan ini jadi kementerian, dan menurut saya jadi hal yang positif dan ditunggu gitu ya. Kalau saya pernah mengusulkan salah satu hal itu, berani nggak pemerintah selama ini kan begini, ada waktu tunggu ya. Jadi kalau sudah haji
baru 10 tahun dulu baru boleh daftar Baru lagi. daftar lagi, ya. Tapi saya ngusulin kalau udah haji, ya udahlah nggak usah haji dulu. Kasih kesempatan ya. Satu kali kan sebenarnya cukup ya. Betul, kasih kesempatan warga negara Indonesia lain yang belum haji. Jadi jangan masuk surga sendirian lah. Kira-kira gitu. Jadi kasih kesempatan yang lain juga. Yang lain. Ya, untuk juga naik haji gitu kira-kira. Dan itu menurut saya salah satu bukti konkret memang Pak Prabowo merespons ya persoalan secara cepat. Jadi saya kemarin ikut terlibat juga soal pembentukan undang-undang haji ini dan kami juga bersepakat waktu itu hampir semua teman-teman DPR mendorong supaya terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh. Yeah. Nah, kenapa? Karena memang selama ini kan ini menjadi ruang gelap misteri yang nggak selesai-selesai seperti tadi disampaikan itu. Setiap tahun pasti ada isu soal pengelolaan uang haji, penyelenggaraannya dan segala macam. Nah, ditambah lagi kemarin kami berkesimpulan ya karena teman-teman yang kemarin kan ada pengawas haji ya. Nah, haji 2025 itu konon bisa kita simpulkan sebagai penyelenggaraan yang paling buruk gitu ya. Banyak jamaah haji terlantar, kemudian di tengah dengan isu soal pengelolaan dana haji yang ini. Nah, jadi saya kira memang dan ke depan visinya Pak Prabowo itu kan membangun kampung haji, ya. Terus kemudian dan itu sudah saya dapat informasi memang sudah terkomunikasikan dengan kerajaan Arab Saudi, sudah ada calon tempatnya, bagaimana konsepnya, segala macam seperti itu. Nah, memang diperlukan untuk dikelola oleh satu kementerian yang khusus tentang haji dan umroh. Jadi itu salah satu poin penting bahwa pemerintahan ini menjawab masalah-masalah secara penyelenggara haji. Oke, baik. Saya harus jeda nanti pertanyaan untuk Mas Andri. Tapi di tengah kondisi fiskal yang ketat, budget yang sangat tight gitu ya, apakah bijak ketika yang didorong adalah efisiensi tapi bentuk satu kementerian baru? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, Mas Andri, ketika kemudian yang didorong adalah efisiensi, penghematan, kita tahu juga fiskal kita ketat, anggaran yang begitu terbatas, apakah bijak untuk kemudian membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umroh? Ya, saya rasa balik lagi ini karena udah amanat undang-undang begitu, mau tidak mau gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi itu adalah bagaimana efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah di tahun ini itu sepertinya tidak menyasar kepada yang di atas gitu. Itu pertanyaan publik bahwa banyaknya kok justru yang di bawah ini gitu ya, teman-teman kementerian mungkin yang staf-stafnya, pejabat-pejabatnya tetap mendapatkan mungkin privilege yang cukup besar gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi pertanyaan bagi publik. Dan dalam hal ini konteksnya kalau misalnya kita ingin dorong efisiensi ya kita mulai dari atas sampai ke bawah gitu, bukan dari bawahnya dihabisin gitu aja gitu ya. Ini saya rasa efisiensi penting. Kita harus garis bawah itu, melihat bahwa banyaknya kebocoran dari anggaran, banyak anggaran yang tidak cukup produktif gitu ya, efisiensi perlu dilakukan. Di beberapa negara sudah dilakukan juga begitu efisiensi ini. Tetapi persoalannya adalah implementasi dari efisiensi tersebut. Apakah sudah bisa mendorong output yang diharapkan atau tidak? Gitu. Tapi ya kembali lagi, selama ini pekerjaan rumahnya adalah efisiensinya tidak adil. Itu yang jadi pertanyaan. Kembali lagi ya? Kembali lagi karena ini masalah keadilan menurut saya gitu. Balik lagi tadi fiskalnya tidak adil. Ketika menurun ke dalam adalah efisiensi yang dilakukan anggarannya ya juga tidak adil juga. Seharusnya yang di atas juga harus diberikan efisiensi juga dong gitu ya, beberapa fasilitas ya kalau bisa dipotong begitu. Ya, kan sudah jadi tuntutan. Menurut Anda juga akan terjadi? Ya, menurut saya harus dilakukan. Harus sekarang Kementerian Keuangan dan juga mungkin DPR perlu melihat kembali RAPBN 2026. Mana yang perlu setidaknya kita efisiensikan. Jangan hanya DPR saja, mohon maaf. DPR saja nih yang diefisiensi kemarin. Harus kena nih efisiensi itu ke DPR gitu. Tapi kan kita melihat kementerian yang lain. Ini Kemensultan ini kan juga menurut saya juga perlu ada efisiensi di sana. Meskipun kita tahu anggarannya sudah menurun ya. Tetapi ini masih cukup besar. Jadi lebih ke keadilan menurut yang saya ditegakkan. Keadilan gitu antar kementerian KL dan juga di dalam KL-nya sendiri begitu. Itu harus adil. Oke, baik. Bang Hasan dan Bang Doli, ini masih menunggu 2 nama lagi yang belum officially diumumkan siapa yang akan menduduki
kursi Menteri Menko Polhukam dan juga kemudian Menpora. Tanggapan Anda siapa dan kemudian sejauh mana bisa menjawab tuntutan masyarakat? Optimis kah atau tidak? Kalau siapanya ya terserah Presiden ya. Tapi menurut saya begini, respon dari Presiden Prabowo terhadap kondisi saat ini menurut saya harus diapresiasi dan dihargai. Singkat saja Bang Hensat. 17+8 itu kalau kita kupas lagi kan memang tentang perut, tentang ekonomi. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Prabowo diganti Kementerian Keuangannya dan dia mengharapkan ada perbaikan-perbaikan di sana. Baik. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan ini ya harus kita dukung dulu. Gitu ya. Kita berikan waktu dan kesempatan. Tentang dua menteri yang masih belum diumumkan, ya silahkan yang mau jadi menteri bertarung. Katanya menteri masih di luar kota gitu ya. Makanya nggak diumumkan. Bang Doli, silakan. Iya, saya kira kita beri kepercayaan penuh ya. Kita sudah pilih Pak Prabowo menjadi presiden kira-kira 10-11 bulan yang lalu. Dan dalam 11 bulan ini adalah salah satu bentuk konkret jawaban dari Pak Prabowo ingin selalu memperbaiki kinerja pemerintahannya dengan lebih baik. Dan kalau kita kaitkan dengan 17/8 sebenarnya, apalagi tadi Bung Hensat mengatakan bahwa kalau dikupas-kupas kan soal ekonomi dan macam-macam gitu. Jadi 17/8 itu dijawab dengan sesuatu yang sebetulnya lebih mendasar yang kemudian pada akhirnya bisa menjawab 17/8 itu. Makanya kita berharap masyarakat bisa memberikan dukungan penuh sambil kita lihat perkembangan siapa nanti yang mengisi, dan itu saya kira pasti orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh Presiden ya? Yang dipilih oleh Pak Presiden. Oke, Bang Doli terima kasih, Bang Hensat terima kasih, Mas Andri terima kasih untuk diskusi kita. Kita nantikan semoga itu menjawab tuntutan dan juga harapan publik ke depan. Dan pemirsa, reshuffle Kabinet Presiden Prabowo menjadi penanda arah baru pemerintah dalam menjawab tekanan publik dan juga tantangan ekonomi. Publik ini menunggu apakah langkah ini membawa perubahan nyata atau justru menambah pekerjaan rumah bangsa. Kita nantikan. Saya Afir undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.